Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, Bapak dan Ibu guru, serta yang menyaksikan acara ini. Apa kabarnya pagi ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Alika dari kelas Parti. Saya akan memandu acara pada pagi hari ini. Teman-teman, masih ingat pada pesantren tahun lalu ada segmen khusus yang isinya mengenai obrolan tentang ilmu seputar bulan Ramadan? Ya, betul, namanya ngopi. Tapi bukan minum kopi ya. Ngopi di sini maksudnya ngobrol perkara ilmu. Nah, pada pesantren Ramadan tahun ini, ngopi ada lagi loh. Dan kita mendatangkan bintang tamu khusus dari negeri seberang. Apakah beliau dari Arab atau India? Penasaran kan? Di hari pertama pesantren Ramadan kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol bareng Pak Nalendra dari SMA Yasparbi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nalen. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik Alika. Kalau tadi dari Arab atau India ya. Kalau India itu saya taunya Sarokan. Nah, saya tahu satu lagi tuh adiknya, Serokan gitu. Iya, negeri seberang ya. Seberangnya seberang SD Yasparbi 1 ya, gak jauh-jauh Alika. Alhamdulillah. Gimana Alika, puasanya lancar? Alhamdulillah baik Pak, puasa juga lancar. Alhamdulillah, saya juga lancar sih. Pak Nalen, Belum batal. kalau boleh tahu, nama panjangnya siapa ya Pak? Kalau nama lengkap Bapak itu Nalendra Satyatama. Kalau nama panjang belum tahu, soalnya belum pernah ngukur. Gimana dong? Pak, kapan-kapan ngukur ya biar saya juga tahu. Iya deh, pinjam garis sekarang. Oke, hari ini kita akan membahas tentang sholat ya Pak. Sesuai dengan tema kita, sholat bikin hidup lebih hidup. Sebagai seorang muslim, mengapa kita melaksanakan sholat Pak? Iya, yang pertama sholat itu seperti kita tahu Alika ya, itu rukun Islam kedua. Ya tentu kita harus menjalankan itu. Yang kedua, sholat itu kan sarana ibadah. Sarana ibadah, dan itu ibadah adalah tujuan diciptakan manusia. Coba kita buka yuk sama-sama yang di rumah. Buka Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Nah, ya udah kita buka ya, udah dibuka ya, surat Az-Zariyat ayat 56. Ya kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Nah, sholat itu salah satu sarana ibadah kita. Ya, dengan kita beribadah dan kita sholat berarti kita sudah melaksanakan perintah Allah. Begitu Alika. Oh, ada di dalam Al-Quran ya Pak? Iya Alika. Kemudian ada lagi nih perintah Allah juga tentang sholat. Ini kalimatnya banyak nih, tapi kita ambil satu aja ya. Coba adik-adik di rumah, silakan buka Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Coba buka ya. Udah, buka semuanya. Al-Baqarah surah kedua ayat 43. Ya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang ruku. Jadi jelas tuh Alika perintahnya. Kita disuruh mendirikan sholat. Wah, sangat jelas ya Pak Nalen, perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Nalen, apakah sholat itu penting Pak? Penting banget dong. Kenapa sholat penting sekali Pak? Karena sholat itu amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat Alika. Ya, ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Nah ini Alika, kalau sholatnya baik, maka ia telah beruntung dan berhasil. Itu kata Rasulullah. Dan jika sholatnya rusak, maka ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku punya sholat sunnah. Kemudian disempurnakan apa yang kurang dari sholat wajibnya, begitu pula dengan seluruh amalnya. Jadi sholat itu Alika penyempurna amal. Gini aja deh kita logikain. Ada angka 0 berjejer nih. Kan 0 gak ada artinya kan. Tetapi ketika ada angka 1 atau angka 2 di depannya, udah deh. Jadi ada nilainya. Jadi 10.000 atau 20.000 atau 2 juta. Nah begitu sholat. Sholat itu penyempurna amalan kita. Karena dia adalah yang dihisab pertama kali di hari kiamat. Begitu Alika. Wah, berarti sholat sangat penting ya Pak, karena menjadi amalan yang pertama kali dihisab.
Nah, iya Alika, benar banget nih. Dan ada satu lagi nih Alika dan adik-adik semua di rumah. Keutamaan dari sholat. Sholat itu diganjar pahala besar. Nah, khusus sholat isya dan subuh nih. Ada satu hadis nih Alika tentang sholat isya dan subuh. Coba, kenapa harus sholat isya dan subuh? Karena itu sholat yang... Coba Alika kira-kira merasa berat gak isya dan subuh? Kalau subuh kira-kira sering ketinggalan kan ya Alika nih? Sering soalnya nggak kebangun gitu kan. Nah, subuh nggak kebangun karena masih pagi banget. Kalau sholat isya, kalau ketinggalan kira-kira kalau lagi kondisi apa Alika? Kalau misalnya kayak kecapean, dia kan langsung tidur, jadi nggak sempat sholat isya. Iya, kecapean, habis zumba, capoeira gitu kan, bangun rumah gitu kan. Akhirnya kita jadi ketiduran gitu kan, bablas karena waktunya panjang. Nah, ada satu hadis nih Alika dari Rasulullah. Kata Rasulullah, walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la tahuma walau habwa. Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat subuh dan isya, ya isya dan subuh, tentu mereka akan mendatanginya walau sambil merangkak. Ya subhanallah Alika nih. Jadi isya dan subuh dirasa berat, tetapi kalau kita tahu keutamaannya, merangkak sekalipun kita datangin dah. Kayak gitu Alika. Wah, banyak sekali ya Pak keutamaan dari sholat. Ada lagi kah Pak keutamaan dari sholat? Ya, sholat itu menghapus dosa Alika. Ya, menghapus dosa. Ini seperti dalam hadis Rasulullah, ya. Kata Rasulullah, tahukah kalian ya seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu di antara kalian, lalu ia mandi sehari 5 kali, apakah ada kotoran sedikit pun? Para sahabat menjawab, tidak ada Rasulullah. Nah, kata Allah, begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapus dosa. Ya kayak orang mandi 5 kali kan bersih. Saya mandi 5 kali bersih juga gitu kan. Nah, ada lagi hadis ada Rasulullah nih. Kata Rasulullah, as-salatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah kafaratu lima bainahunna malam tukshal kabair. Ya, kata Rasulullah, di antara salat 5 waktu dan di antara Jumat dengan Jumat yang berikutnya adalah penghapus dosa. Ya, selama tidak dilakukan dosa besar. Jadi luar biasa nih salat nih, menghapus dosa kita gitu ya. Gitu Alika. Wah, ternyata sebagai seorang muslim, perintah sholat itu kita harus jalani ya Pak. Pak, nah Alika pernah dengar Pak kalau sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Mengapa begitu Pak? Iya, karena sholat berjamaah itu yang pertama jelas. Sholat berjamaah itu dia pahalanya lebih besar 27 derajat. Tuh, kalau sholat sendirian itu paling cuma 1 Alika gitu kan. Jadi 21 sama 27 kan beda banget gitu kan. Nah, yang kedua Alika sholat. Nah, ini ada lagi nih Alika tentang sholat subuh dan isya berjamaah. Ya, kata Rasulullah, ya, man shallal isya fi jamaah fa'kanama qama nisfal lail. Ya, wa man shallal subha fi jamaah fa'kanama shallal laila kullah. Kata Rasulullah, barang siapa yang sholat isya berjamaah, ia seperti sholat separuh malam. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seperti sholat semalaman penuh. Wah, itu luar biasa tuh Alika. Wah, berarti lebih baik kita sholat secara berjamaah ya Pak? Iya. Nah, kalau hikmah sholat bagi kehidupan sehari-hari apa saja Pak? Iya, nah ini Allah berfirman, coba lagi adik-adik kita buka dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Ya, udah dibuka ya, ayat 45. Ya, kata Allah, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan tegakkanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi insya Allah dengan kita sholat khusyuk, kita benar-benar nih Alika jalanin sholat, ya kita bisa tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Begitu Alika. Luar biasa ya Pak hikmah sholat untuk hidup kita. Kira-kira ada tambahan penjelasan lagi dari panelnya? Nah, ada nih Alika. Nah, ini pesan untuk ayah bunda dan juga adik-adik semua. Yuk, coba deh. Silakan kita buka Quran surah Ibrahim ayat 40. Silakan yuk adik-adik di rumah dan juga ayah bunda, karena ada doa nih Alika, doa Nabi Ibrahim ya agar ayah bunda dan keturunan kita ya diberikan keutamaan tetap mendirikan sholat. Kita kita baca doa sama-sama yuk. Sama-sama ya, kita baca doa. Yuk, Alika ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a
Ya Tuhan kami, Ya Tuhan kami, jadikanlah aku jadikanlah aku dan anak cucuku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Rob kami, Ya kami, perkenankanlah doa kami. perkenankanlah doa kami. Nah, seperti itu Alika. Jadi insya Allah dengan kita terus berdoa ya kepada Allah, ayah bunda, semoga ayah bunda dan anak cucu ayah bunda insya Allah tetap dididik oleh Allah orang yang mendirikan sholat. Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan pencerahan tentang pentingnya mendirikan sholat. Bagi teman-teman, jangan lagi meninggalkan sholat ya, karena kita udah tahu nih hikmah dan keutamaan untuk mengerjakan sholat dari Pak Nalen. Ya insya Allah dengan kita tadi ya, dengan belajar tentang sholat tadi ya, tentang hikmah sholat, keutamaannya, semoga kita makin semangat ya Alika dan juga ada di rumah dalam menjalankan ibadah sholat. Jadi nggak ada lagi nih yang sholatnya bolong-bolong begitu. Amin ya Allah, sangat bermanfaat sekali ya Pak. Oke, baik, terima kasih Pak atas ilmunya hari ini. Semoga yang disampaikan Pak Nalen tadi bisa semua kita amalkan dan terapkan di kehidupan kita sehari-hari ya. Amin. Teman-teman semua, Bapak, Ibu Guru, dan yang menyaksikan acara ini, sekian acara ngopi pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Besok pagi kita ngopi lagi bareng pastinya dengan pembahasan yang lebih menarik. Terima kasih juga Pak Nalen yang sudah menemani Alika pagi ini. Oke, sama-sama Alika. Alika tutup acara hari ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.